Halo guys, balik lagi di channel Sisi Lain Pekerja. Jadi ini adalah video di awal tahun 2023 dan hopefully teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Di kesempatan kali ini gue mau berterima kasih dulu. Jadi di 2022, jadi target gue sebenarnya 1000 subscribers, tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi dan baru sepertiganya itu 302. Tapi gak apa-apa, ini adalah bagian dari perjuangan. Dan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah support channel ini, dan mudah-mudahan channel ini bisa berkembang lagi. Di video kali ini gue mau membahas tentang Bitcoin update ya. Jadi harga Bitcoin per hari ini. Tapi sebelumnya gue mau membahas dulu ke Bitmart sedikit. Jadi di Bitmart ini gue baru mendapatkan ini lagi ya, token atau koin dari hasil, pastinya dari hasil gratisan, yaitu kalau teman-teman tahu ya, airdrop. Jadi gue udah bahas beberapa kali airdrop, dan di sini gue mau ngasih tahu juga gue dapet airdrop lagi gitu, airdrop terbaru, dan teman-teman bisa garap. Sebenarnya videonya ada di sini ya, teman-teman cari aja. Di kurang lebih tutorialnya ada di 4 bulan yang lalu. Nah, ini cara dapetin token airdrop gratis. Nah, teman-teman cari aja di sini. Masih loading ya, ini agak lama karena gue pakai VPN. Nah, token yang baru gue dapat itu kurang lebih satu ya, kurang lebih jumlahnya 2,4 dolar. Itu 175 token Game Exchange. Nah, ini teman-teman, totalnya memang spot gua itu cuma 12 dolar, tapi setengahnya, hampir setengahnya ini gua dapetin lewat airdrop. Memang nggak terlalu besar, tapi menurut gua teman-teman patut garap aja kalau misalkan banyak waktu dan memang punya akun Bitmart. Kalau yang belum punya akun Bitmart, nanti gua taruh di deskripsi ya. Ini baru landing, gue baru buka Bitmart lagi, dan ternyata 2 dolar, lumayan ya. 2,5 dolar tuh berarti sekitar 50.000 ya, sekitar kurang lebih segitu, 50.000, 33 ya, kurang lebih 45 ribuan lah. Teman-teman bisa 40 sampai 50.000. Teman-teman ini kan lumayan, 50.000. Teman-teman bisa garap, caranya ada di sini. Oke. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di Bitcoin update kali ini, setelah closing candle daily hari ini, gue akan bahas time frame 4 jam aja, secara simpel aja hari ini. Jadi pandangan gue gimana. Jadi kalau teman-teman tahu dari beberapa Bitcoin update yang lalu, sebenarnya di sini udah sideways lama ya. Jadi udah support dan resist sudah terbentuk di sini. Ini udah dari video yang lama. Gue akan extend, gue akan perpanjang garis yang tadinya resisten. Kalau teman-teman lihat ya di sini, ini tadinya resisten sampai tanggal kurang lebih di tanggal 7 Januari. Jadi dari Desember itu panjang ya. Reject di sini 1 2 3 4 5. Nah, 5 kali kena rejection ya di sini. Dan pada akhirnya kalau teman-teman perhatikan, di sini dia break ke atas sedikit, dan dia nggak balik lagi di level ini. Kalau teman-teman perhatikan, di level 16.800 dia nggak ke bawah lagi. Dia cukup sideways beberapa lama, sekitar 3 hari, dan akhirnya dia perform ya sampai hari ini. Jadi dari tanggal 8 sampai tanggal 10, udah 2 hari marketnya perform ke atas. Dan sekarang lagi koreksi ya, koreksi sedikit. Gua rasa ini koreksi sehat sampai setidaknya dia nyentuh moving average, exponential moving average 21 ya, di level 17.000. Jadi menurut gua selama di atas 17.000 masih aman. Dan trennya pun ini udah crossing ya, exponential moving average 21 dan 34-nya udah crossing di sini. Nah, teman-teman lihat. Ini menunjukkan sebenarnya trennya lagi apa namanya? Lagi bullish ya, bullish kecil. Kalau teman-teman lihat dari sini ya, nah, kalau kita pakai regression trend, dia lagi berjalan sesuai tren bull.
Dan ini lagi koreksinya normal ya. Yang perlu diperhatikan kalau teman-teman lihat, nah di sini ada resist ternyata, dan ini resistnya cukup kuat ya. Ini gue akan bicara time frame 4 jam aja dulu karena cukup panjang. Masih perjalanan Bitcoinnya menurut gue. Nah, tepat di kurang lebih di tanggal sini ya, 13 Desember dan 16 Desember. Di 13 Desember dia membentuk support menurut gue, kemudian dia di break. Ya tadinya support become resistant dan resistant become support gitu. Dan sekarang si support terakhir ini menurut gua dia jadi resist ya di sini. Dan seperti yang gua gambarkan sebelumnya dan diperpanjang hari ini, resistnya ada di level 17.300-an. Ya, sekitar 17.300-an, dan ternyata bener ke reject, dan ini menurut gua sah-sah aja atau levelnya masih normal ya. Buat teman-teman lihat di sini. Selama dia ada di range ini menurut gue ini masih sideway lah, sideway aman, dan apalagi dibantu di exponential moving average 21 ya. Tetap 21 nya masih di atas, 34 nya masih di bawah, ini masih aman, dan menurut gue masih koreksi setidaknya sampai 17.000 masih aman. Nanti kita lihat akan ada koreksi, kemudian kita lihat trennya, apakah dia mantul lagi ke atas ataukah dia mantul di exponential moving average atau di support paling dekat. Di antara 3 level ini teman-teman harus perhatikan ya, reaksi yang dilakukan candle, terutama di minggu ini. Minggu ini ada CPI ya, teman-teman lihat aja di banyak grup Telegram atau di YouTube, bisa cari ada pengumuman-pengumuman penting di minggu ini tentang market saham, kemudian market dunia lah katakanlah. Jadi level yang harus perhatikan teman-teman, gue cuma notice di ini. Yang pertama adalah 16.900, 16.800. Selama menjaga level ini dia masih tetap aman. Dan yang kedua adalah di exponential moving average 21 ya, angka psikologisnya 17.000 lah katakanlah. Dan resist yang perlu diperhatikan adalah 17.300, 17.400. Kalaupun dia break, baiknya memang seperti ini ya. Kalau candle 4 jam ini, kita mungkin masuk ke time frame yang lebih kecil, tapi nggak apa-apa dibahas di time frame 4 jam dulu buat video kali ini aja. Jadi udah candle hijau, kemudian dia retest dulu sedikit. Nah, baru ini perform ya. Entry-nya teman-teman di sini. Seperti hukum entry pada biasanya lah. Jadi kalau teman-teman mau entry lagi nanti, mungkin pakai time frame 1 jam, kemudian lihat dulu dia harus setidaknya break dari 17.400, 17.400, dia break sedikit ke atas, kemudian retest. Nah, selama nggak jebol, nanti dia marketnya perform lagi. Menurut gua skenario-nya kayak gitu sih, yang paling memungkinkan untuk saat ini. Itu kalau untuk bullishnya ya. Jadi kalau untuk bearishnya menurut gua levelnya di bawah sini lah. Dia harus break di bawah 16.800 baru trennya bakal berubah. Kurang lebih gitu aja dulu video kali ini, singkat, jelas, dan padat. Mungkin teman-teman sekali lagi ada 3 level ini yang harus diperhatikan untuk entry ataupun pantau-pantau Bitcoin atau koin lainnya. Oke, sampai sini dulu aja videonya. Jangan lupa sekali lagi di subscribe channel Sisi Lain Pekerja. Gue akan update video-video berikutnya. Oh iya, satu lagi. Ada menu tambahan, bukan menu lah ya. Ini ada kalau teman-teman klik di sini ada barang recommended. Jadi ada link tree dari gua nih di sini. Ini adalah barang rekomendasi yang gua pakai. Sebenarnya random aja ya. Ada STB, kemudian ada headset, ada stand mic gitu. Ini random aja, tapi ini adalah barang-barang yang setidaknya pernah gue beli dan gue pakai, dan pastinya gue rekomendasikan, nggak kaleng-kaleng ya. Gue nggak di endorse sama barang manapun, cuma barang-barang ini adalah barang yang kalau teman-teman kebetulan pas lah, misalkan butuh STB ya, ini salah satu yang gue rekomendasikan gitu lah. Kemudian headset gaming yang teman-teman bisa cek di sini, diklik aja. Ini adalah salah satu barang yang
gue pakai gitu dan gue rekomendasikan. Oke, gitu aja videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.